Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, kita berjumpa lagi pada pembahasan farmakoekonomi. Nah, di farmakoekonomi, kalau kemarin kita sudah bicara tentang CBA, kemudian bagaimana CMA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Cost Effectiveness Analysis atau CEA. Nah, pokok bahasan kali ini itu adalah mengenai pendahuluan, kemudian evaluasi ekonomi dalam sektor kesehatan, dan juga konsep apa itu konsep cost effectiveness analysis, dan juga bagaimana pengukuran outcome-nya, dan juga apa saja sih manfaat CEA atau cost effectiveness analysis itu. Evaluasi ekonomi seperti yang sudah Ibu sampaikan yang di sebelum-sebelumnya, kita flashback lagi. Jadi evaluasi ekonomi itu adalah analisis secara kuantitatif dari apa yang diinginkan oleh masyarakat dalam melakukan investasi pada beberapa alternatif program, yang keinginan tersebut itu biasanya bisa dinilai dari segi biaya dan juga konsekuensinya. Jadi effectiveness-nya. Kemudian konsekuensi adalah hasil positif atau manfaat dari suatu programnya. Kemudian untuk pendahuluannya, evaluasi ekonomi itu memberikan informasi yang objektif menyangkut jumlah biaya yang diserap oleh program. Jadi cost effectiveness analysis itu biasanya lebih efektif gitu ya dalam menganalisis suatu farmakoekonomi, karena dia bisa dikuantifikasi gitu. Jadi efektivitasnya itu bisa dikuantifikasi, misalnya dengan parameter labnya, kemudian juga bagaimana perbaikannya. Jadi ada angkanya yang bisa dikuantifikasi. Kemudian biayanya pun juga akan lebih mudah dikuantifikasi dengan kita mengetahui parameter efektivitas dari suatu obat. Nah, secara umum evaluasi ekonomi itu bertujuan mencari jawaban atas apakah sumber-sumber daya yang terbatas itu jumlahnya juga sudah digunakan seoptimal mungkin, dan apakah hasil yang dicapai itu sudah setimpal dengan jumlah biayanya atau belum. Kalau misalnya dia setimpal dengan jumlah biaya yang dikeluarkan, ya bisa jadi memang dianggap kesimpulannya hasil yang dicapai itu bisa lebih efektif. Nah, perlunya evaluasi ekonomi pada sektor pelayanan kesehatan itu mulai diterbitkan pada tahun 1974 oleh Alan Williams dari York University, Toronto, Ontario. Dan evaluasi ekonomi pada sektor kesehatan itu menyangkut identifikasi, kemudian juga pengukuran, penilaian, dan membandingkan biaya dan outcome pengobatan atau proses pengobatan yang akan dipertimbangkan. Nah, salah satu metode dalam evaluasi ekonomi ada yang namanya cost effectiveness analysis. Nah, cost effectiveness itu adalah biaya minimum dari manfaat yang diberikan, kemudian juga manfaat maksimum dari biaya yang diberikan. Jadi cost effectiveness itu kita tuh nantinya studi farmakoekonominya mengukur jadi dari tindakan yang diberikan ke pasien itu apakah biayanya seminimum mungkin, tapi dengan biaya yang seminimum mungkin itu juga memberikan manfaat maksimum dari tindakan yang diimplementasikan ke pasien. Jadi mirip-mirip dengan prinsip dengan prinsip-prinsip ekonomi ya. Jadi dengan mengeluarkan misalnya modal yang minim, tapi memberikan manfaat yang maksimum gitu. Nah, intervensi mana yang dapat jadi cost effectiveness itu adalah intervensi mana yang dapat mencapai hasil yang telah ditargetkan dengan biaya yang paling rendah, tapi juga dipilih nantinya intervensi mana yang dapat mencapai hasil yang paling menguntungkan dengan alokasi biaya yang telah ditetapkan. Jadi gimana caranya biar
biayanya itu paling rendah. Jadi kalau misalnya di rumah sakit itu yang cost effective economy analysis itu yang intervensinya itu atau tindakannya dianggap yang mengeluarkan biaya paling rendah, tapi juga efektivitas obatnya, kemudian cara dia meningkatkan kualitas hidup pasiennya itu semaksimal mungkin gitu. Itu yang cost effectiveness. Jadi prinsipnya adalah yang mana yang minim tapi memberikan manfaat yang besar. Tapi kalau yang cost benefit itu jadi tidak harus minim ya, bangsanya cost benefit, cost minimization itu tidak harus dengan biaya yang minim, tapi setidaknya dengan biaya yang affordable, yang lebih affordable, tapi dia meskipun biayanya agak medium, tapi dia mengeluarkan biaya efek samping yang minimal tapi dan memberikan kemanfaatan yang besar, itu yang dipilih. Tapi kalau yang cost effectiveness itu pokoknya intinya adalah mana yang biayanya paling minim tapi yang menguntungkan paling besar gitu. Nah, sebuah analisis ekonomi di mana semua biaya atau cost itu dihubungkan dengan suatu dampak atau efek, dan ini disebut dengan outcome. Dan biasanya dalam bentuk biaya yang dikeluarkan per outcome yang diterima. Jadi ini disebut cost effectiveness ratio atau rasio cost efektif. Ini adalah yaitu tadi biaya dalam bentuk yang dikeluarkan per outcome yang diterima gitu. Jadi misalnya kalau rawat jalan diabetes mellitus, maka cost effectiveness analysisnya itu nanti dihitung terjadi penurunan gula darah atau normalnya gula darah gitu. Normalnya gula darah itu pada terapi dengan misalnya metformin kombinasi dengan insulin seperti itu. Jadi kemudian menurunkan kadar gula darahnya. Nah, nanti yang biaya yang dikeluarkan per outcome yang diterima, nah itu yang disebut cost effectiveness ratio. Nah, effectiveness pembanding diukur dengan single outcome, dan outcome-nya diukur dalam hasil yang bentuknya natural. Misalnya adalah umur yang bertambah oleh penerapan teknologi kesehatan, atau misalnya survival rate-nya itu survival rate-nya itu tinggi. Mohon maaf. Jadi outcome yang diukur dengan studi cost effectiveness analysis ini misalnya adalah yaitu tadi, misalnya penurunan gula darah dengan penerapan intervensi insulin terbaru misalnya. Kemudian ya cuman satu outcome itu aja yang diukur. Kemudian ada juga outcome yang ternyata pasien kanker itu divonis hidupnya tinggal 5 tahun, tapi ternyata dengan penerapan teknologi kesehatan misalnya dengan terapi sel targeted atau terapi imunoterapi, dengan penerapan teknologi kesehatan, maka survival rate-nya meningkat. Jadi yang sebelumnya divonis 5 tahun ternyata dia bisa hidup sampai 10 tahun kemudian, atau bahkan sampai lama gitu ya dengan penerapan teknologi kesehatan. Nah, ini satu outcome yang diukur, ini adalah cost effectiveness analysis. Jadi satu outcome saja yang diukur. Kemudian juga misalnya pada penyakit jantung dengan penerapan ring jantung misalnya, maka jumlah kematiannya itu bisa dicegah. Nah, satu outcome ini aja itu yang diukur. Nah, itu dimasukkan dalam kategori studi cost effectiveness analysis. Nah, kalau yang sebelumnya metode lainnya itu kan outcome-nya yang diukur nggak cuma satu. Jadi misalnya pada jantung itu nanti yang diukur tekanan darahnya, kemudian juga penurunan perbaikan fungsi ginjal misalnya, atau perbaikan tekanan darahnya. Itu kalau pada metode lainnya itu bisa diukur secara multiple gitu. Tapi kalau cost effectiveness analysis yang diukur itu ya cuman satu saja gitu. Jadi ya misalnya penurunan kadar gula darahnya, nah itu tok saja yang dimasukkan sebagai outcome yang diukur dalam cost effectiveness analysis. Kemudian tipe analisis yang membandingkan biaya suatu intervensi dengan beberapa ukuran non moneter
di mana pengaruhnya terhadap hasil perawatan kesehatan. Itu adalah cost effectiveness analysis. Kemudian cost effectiveness analysis itu merupakan salah satu cara untuk memilih dan menilai program yang terbaik bila terdapat beberapa program yang berbeda dengan tujuan yang sama untuk dipilih. Jadi ya memilih antara tindakan A atau tindakan B seperti itu, yang mana yang dia memberikan efektivitas modal yang kecil atau mengeluarkan biaya yang kecil tapi benefitnya besar. Kemudian cost effectiveness analysis ini adalah sebuah teknik untuk memilih atau membandingkan beberapa strategi di mana sumber daya terbatas. Misalnya strategi baru dibandingkan dengan strategi yang sedang berjalan atau sebelumnya. Jadi misalnya kalau membandingkan strategi baru itu jadi strategi baru tentang bahaya rokok gitu ya. Jadi kalau sebelumnya pemerintah itu programnya itu lebih banyak ke mengobati pasien dengan tekanan darah tinggi akibat merokok, kemudian mengobati pasien jantung karena akibat merokok itu, kemudian mengobati pasien COPD atau penyakit paru obstruksi kronis yang akibat merokok. Nah, kalau pemerintah dulu lebih fokus ke mengobatinya, tapi sekarang strategi barunya adalah gimana caranya di masyarakat itu dilakukan edukasi, baik pada tingkat kecamatan atau pada tingkat warga atau pada tingkat sekolah mungkin. Nah, itu strategi baru yang diterapkan. Nah, ternyata dengan adanya penyuluhan itu atau misalnya iklan layanan masyarakat untuk berhenti merokok. Nah, itu pemerintah jadi bisa mengurangi angka kejadian penyakit jantung PPOK dan juga penyakit hipertensi akibat merokok, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah cost effectiveness analysis. Dan suatu strategi dikatakan cost efektif itu tidak berarti bahwa strategi tersebut menghemat uang saja, namun harus memberikan manfaat yang maksimal. Jadi cost effectiveness analysis ini dia ya tidak hanya melulu soal mengeluarkan biaya yang sedikit, tapi tapi juga di lain sisi dia memberikan manfaat yang lebih maksimal. Nah, untuk cost effectiveness ratio ini adalah diukur dari rasio dari total biaya dibagi dengan manfaat yang dihasilkan. Jadi manfaatnya itu bisa dalam bentuk uang atau nilai manfaatnya. Jadi total biaya, nih CE ratio ini adalah total biayanya berapa, kemudian dibagi dengan manfaat yang dihasilkan. Nah, ini adalah contoh pengukuran outcome. Contoh pengukuran outcome yaitu adalah life year gain dan juga quality adjusted life year. Jadi life year gain itu adalah durasi pertahanan hidup yang dihasilkan, itu diukur dalam tahun, dan juga quality adjusted life year atau QALY itu adalah kualitas dan kemampuan suatu status kesehatan dari durasi pertahanan hidup atau tahunnya. Jadi kalau yang life year gain itu adalah durasi pertahanan hidup yang dihasilkan misalnya per tahun, tapi kalau quality adjusted life year-nya dia lebih ke menilai atau mengukur kualitas dan juga kemampuan status kesehatannya dari durasi pertahanan hidup yang dihasilkan. Terus kualitasnya itu bagaimana, apakah nyerinya misalnya sembuh atau nyerinya sudah berkurang atau frekuensi asmanya sudah berkurang, kualitas hidupnya jadi lebih baik. Nah, itu adalah quality adjusted life year. Tapi kalau life year gain itu misalnya adalah yang sebelumnya divonis kanker, mati umur 5 tahun mendatang, tapi ini ternyata durasi pertahanan hidup yang dihasilkan bisa lebih gitu loh dengan penerapan teknologi yang bisa dimanfaatkan gitu. Nah, untuk contoh pengukuran outcome-nya adalah ada yang namanya death averted, yaitu kematian yang dapat dicegah,
dan juga ada symptom free days, yaitu adalah misalnya bebas gejala atau simptom dari penyakit. Misalnya yaitu tadi nyeri pada pasien kanker, itu nyerinya itu berapa hari gitu, bebas gejala dari rasa nyerinya gitu. Atau misalnya pada pasien migrain berapa hari gitu, bebas gejala dari nyeri migrainnya atau vertigonya. Kemudian kalau complication of void itu berapa banyak komplikasi yang dapat dihindari. Nah, misalnya seperti ini. Jadi contoh cost effectiveness ratio-nya adalah Rp50.000 per kematian gitu ya. Terus misalnya year gain life-nya adalah Rp30.000, kemudian quality-nya itu adalah Rp100.000. Ini adalah cost effectiveness ratio. Nah, manfaat dari studi farmakoekonomi yang CEA ini adalah mendukung pengambilan keputusan yang objektif, kemudian mengevaluasi alokasi sumber daya, dan juga menghemat biaya kesehatan. Ya jelas menghemat biaya kesehatan karena dengan membandingkan intervensi yang satu atau mengukur outcome yang satu dengan mengukur outcome yang lain, itu manakah yang lebih hemat biaya dan juga lebih memberikan manfaat yang lebih, maka bisa menghemat biaya kesehatan dan mengevaluasi alokasi sumber dayanya. Nah, ini dapat digunakan pada semua area rumah sakit yang mempunyai outcome yang terukur. Nah, itu adalah manfaat CEA. Nah, untuk data effectiveness-nya, sebaiknya data efektivitas didapatkan dari percobaan klinikal, sehingga datanya relevan tentang biaya dan efektivitas dapat dikumpulkan pada saat yang sama gitu. Jadi didapatkan dari percobaan klinikal, misalnya parameter labnya jadi berapa, sehingga biayanya berapa nanti bisa dihitung. Nah, ketika biayanya itu bisa dihitung, kemudian efektivitasnya itu dapat dikumpulkan pada saat yang sama. Kemudian mengadakan percobaan yang sesuai, biasanya memakan waktu dan biaya, itu adalah kekurangannya CEA ya. Nah, CEA dapat dilakukan berdasarkan data atau literatur yang tersedia. Dan harus dipastikan bahwa data yang tersedia itu masih relevan dengan analisis yang akan dilakukan. Jadi contoh, program A dengan biaya Rp50 juta dapat menyelamatkan 100 orang penderita, dan CE ratio-nya atau cost effective ratio-nya adalah 500.000 per kehidupan. Dan program B dengan biaya Rp50 juta dapat menyelamatkan 15 orang penderita. CE ratio-nya 3.333.000 per kehidupan. Berarti mana program yang lebih efektif, yang lebih cost efektif? Nah, jawabannya adalah program A yang akan dipilih karena lebih cost efektif dibandingkan program B. Nih, program A itu yang akan dipilih lebih cost efektif dibandingkan yang program B. Karena untuk satu kehidupan, program A itu tadi hanya membutuhkan biaya yang lebih sedikit. Jadi misalnya dia hanya membutuhkan biaya 500.000 per kehidupan. Tapi kalau program B biayanya sama-sama 50 juta rupiah, tapi hanya dapat menyelamatkan 15 orang penderita, dan biayanya pun juga setelah ditotal CE ratio-nya adalah 3.333.000 per kehidupan. Maka dianggap program B itu tidak lebih cost efektif dibandingkan yang program A gitu ya. Nah, kemudian analisis dari dua metode screening yang akan diaplikasikan di perusahaan. Misalnya screening A ternyata membutuhkan biaya 10.000 per life year gain. Nah, screening B itu membutuhkan biaya 40.000 per life year gain. Jadi mana metode yang akan kalian pilih? Nah, ini PR nih untuk kalian. Kira-kira mana yang akan kalian pilih? Ya jelas yang life year gain-nya yang screening A ini tadi ya, yang 10.000, karena dia life year gain-nya dia hanya mengeluarkan biaya
10.000. Tapi kalau yang screening B dia life year gain-nya lebih besar dalam mengeluarkannya, yaitu 40.000. Biaya satuan untuk pelaksanaan imunisasi hepatitis B dengan alat suntik disposable adalah 33.572. Dan biaya satuan untuk pelaksanaan imunisasi hepatitis B dengan alat suntik Uniject adalah 27.553. Ini jadi membandingkan biaya satuan ya. Jadi kalau cost effectiveness itu dia hanya mengukur satu outcome gitu. Jadi biaya satuan untuk pelaksanaan imunisasi misalnya. Nah, ini membandingkan antara alat suntik disposable dengan alat suntik yang Uniject itu. Nah, ternyata di sini jawabannya adalah penggunaan alat suntik Uniject itu ternyata lebih cost efektif bila dibandingkan dengan alat suntik yang disposable. Karena biaya yang dikeluarkan untuk melakukan imunisasi hepatitis B itu lebih murah dengan menggunakan alat suntik Uniject daripada yang alat suntik disposable ini tadi. Nah, jadi ya ini yang alat suntik Uniject itu dia ternyata mengeluarkan biaya yang lebih murah dibandingkan yang alat suntik disposable. Alat suntik disposable total biaya dalam pelaksanaan imunisasinya adalah 17,93% dan biaya operasional rata-rata per puskesmas adalah 97,36%. Biaya investasinya 2,56% dan biaya pemeliharaannya 0,08%. Jumlah cakupan imunisasi 16.470 suntian dan juga indeks pemakaian vaksin 66,4%. Nah, kalau alat suntik Uniject maka total biaya dalam pelaksanaan imunisasi itu hanya 17,93 dan biaya operasional rata-ratanya 99,31. Biaya investasinya 0,58 dan biaya pemeliharaannya adalah 0,11%. Jumlah cakupan imunisasi adalah 16.474 suntian dan juga indeks pemakaian vaksinnya adalah 100%. Jadi faktor apa yang mempengaruhi perbedaan besarnya biaya satuannya? Nah, itu bisa dihitung dari tingkat efisiensi alat suntiknya, kemudian juga jenis biayanya, cakupan imunisasinya, dan lain sebagainya. Ya, mungkin cukup segitu saja kuliah farmakoekonomi dari Ibu kali ini. Kita lanjutkan ke materi yang lain. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.